apa nang hati kita nih nang perlu dibersihin. Hati kita perlu dibersihin, perlu juga kita kaji nih. Makanya apabila kita telah dilihat akan Allah Ta'ala nih, isi hati kita tuh sama lawan baju nih. Nah apabila rigat kelihatan, kira-kira kita supan mana hati kita nih rigat lah sama lawan rigat yang kena baju, nampaknya nang kayak itu, atau kayak muha yang kena tanah telah kayak itu rigatnya, bisa lakas pada kita napa kalau hendak memberasi hijat. Kenapa yuk? Karena nang di hati tadi ketahuan rigatnya, tapi nang ngaran di hati tadi tersembunyi, maka kita seorang ya rasa-rasa bagus saja ke hati. Kayak apa hati kita lawan kurang? Adakah sombong? Adakah sifat hendak membunguli? Adakah minta lihat lawan ibadah? Adakah merasa bangga lawan ibadah? Adakah rasa pembagusnya daripada orang? Adakah merasa pembaiknya pada orang? Adakah nang lain yang merasa hebat daripada orang? Nah itu penting kita mengetahui nang itu. Penting di sini. Karena itu termasuk ilmu kaum, jadi maksudnya ilmu tasawuf. Dan kata Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili rahimahullahu taala, man lam yataghalghal fi hadhihi al-ulum, yani ulum as-sufiyah, mata musirran 'alal kabair wa huwa la ya'lam. Artinya barang siapa tiada masuk lagi, tiada mahir dalam ilmu ini, yakni ilmu tasawuf, niscaya mati ia padahal mengakali atas beberapa dosa yang besar. Jadi tadi kita pelajari bujur jadi ilmu tentang hati ini. Kalau kita bisa kena mati dalam maksiat. Kenapa? Jadi mati dalam maksiat karena nang rigat di hati tadi kada diberasihi. Rigat-rigat yang di dalam hati kita kada diberasihi. Nah, itu bisa maksiat kita. Namunnya kita zahirnya bagus saja bang, sudah sembahyang bagus saja sudah. Cuma batin ini pandai kita napa memberasihinya, berasihi batin kita nih hati kita maksudnya. Nah ini kan apabila kita kada peduli lalu lawan hati, nah presiden ditakutakan orang tuh masih matinya maksiat presiden. Nah, ditakutakan presiden. Niscaya mati ia padahal mengakali atas beberapa dosa yang besar. Padahal ia tiada mengetahui akan yang demikian itu. Dan kata Syekh Ibnu Abbad rahimahullahu taala di dalam Syarah Hikam, Ibnu Athaillah rahimahullah, wa hadhihi al-ulumu hiya allati yanbaghi lil insan an yastaghriqa fiha umrahu at-tawila wa la yaqna'u minha bi katsirin wala qalilin. Artinya dan inilah ilmu tasawuf, yaitulah segala ilmu yang sugianya bagi manusia bahwa Fajar dikaramkan dia di dalamnya. Maksudnya kita tuh apa? Tenggelam kita di dalam mempelajari ilmu tadi. Akan umurnya yang lanjut pada menuntutnya dan jangan memadai itu jangan merasa cukup. Maksudnya jangan memadai itu jangan merasa cukup. Jangan sekali kita tuh merasa cukup. Ya kan dengan yang banyak, kalau pang banyak mengaji kitab tasawuf, aku ini cukup aja sudah aja. Jangan merasa cukup. Yang banyak aja jangan merasa cukup. Ya kan? Apalagi kalau hanya dengan sedikit maginnya sedikit banahnya. Nah itu tah. Yakni sugianya bagi orang yang hendak kemenangan di dalam dunia dan akhirat itu bahwa dihabiskan umurnya itu dalam mengaji ilmu tasawuf. Dan ulama telah ulama nih hendak belajar ilmu tasawuf lawan ulama yang lain. Presiden dah hokon melajari nyawa ilmu tasawuf. Asal nyawa hokon kah? Jualakan nah panci tadi keliling pasar. Orang sudah bersurban gana disuruh menjualkan panci keliling pasar. Hokon kada nyawa. Apabila nyawa mau menjualkan belajari. Artinya melatih sifat hina diri. Biasanya apabila orang sudah surban gana, olah berjual panci keliling ke pasar. Nah, di sini pentingnya dulu pertama kali hendak mengaji ilmu tasawuf harus merasa diri merendah.
Apabila merasa diri tadi bagus, ada harapan tetamu. Lain tempatnya, ada kawas sudah hendak masuk di sini. Jurang tuh anu diisi wadah hibak sudah kayak hendak dibuati lagi. Nah ini hibak, ada tahu hibak warna apa kayak Allah. Nah itu tak. Jadi latihan doang sampai lagi ada hendak belajar ilmu tasawuf nih. Ujaran ulama tadi ndak kokon melajari tasawuf. Keliling dulu cari orang yang paling hina. Apabila nyawa terdapat hebat. Jadi keliling keliling berjalan cari orang yang paling hina. Apabila nyawa terdapat hebat. Mencari jangok kanan, jangok kiri. Bahan apa? Ada nang kayak ini, gawian ada nang kayak ini. Banyak bahan apa aja sih? Siapa nang paling hina? Ulun nang paling hina. Nah iya sudah aja sih Den. Apabila nyawa tetamu nyawa nang hina, iya sudah. Kamu nyawa masih madakan orang, ya anu hina. Gawian belum lagi berarti nyawa aja sih Den masih merasa apa? Baik pada orang. Nah itu tak. Ini tak istilahnya tak orang, tak zahirnya baik. Ada boleh merasa baik. Apalagi zahirnya sudah apa? Zahirnya sudah salah. Kan tidak mau tak anggap baik. Yakni jabajan sugiannya bagi orang yang hendak kemenangan, artinya selamat dalam dunia akhirat, bahwa ia dihabiskan umurnya itu dalam mengaji ilmu tasawuf, sama yang fardu ain atau yang fardu kifayah, dan di dalam mengamalkan dia, ini berarti mengamalkan juga, dan mengajarkan dia dan memutolaahkan dia, karena tiap-tiap daripada membanyakkan mengetahui ilmu tasawuf itu, maka banyak takutnya akan Allah. Apabila rajin belajar ilmu tasawuf itu jadi rajin juga nyata takut kepada Allah. Dan yang lain daripada ilmu ini tidak dituntut membanyakkan dia, melainkan sekedar fardu ain juga. Fardu ilmu tasawuf ini disuruh menambahi lagi, tambahi terus. Fardu ainnya nyata sudah, fardu kifayah tadi. Karena ilmu yang ini tentang menambahkan rasa takut kita kepada Allah. Yang lain itu sekedar fardu ain. Makanya kita belajar fikih adalah saudara kita pelajari. Yang enggak kita kalau apa-apa nang wajib bagi kita nang kita gawi tak. Itu aja. Adapun ilmu tasawuf sampai fardu kifayahnya tak gitu. Dan kata Sayyid Abdul Qadir Al-Aidarus rahimahullahu taala di dalam kitabnya yang bernama Durrus Samin. Ketahui olehmu bahwasanya segala ilmu yang fardu ain yang dituntut akan dia itu 3 perkara. Nah, kita disuruh mempelajarinya ada 3 macam. Pertama ilmu tauhid yang dinamakan akan dia ilmu usuluddin. Kedua ilmu syariat yang dinamakan dia ilmu fikih. Yang ketiga ilmu batin dinamakan akan dia ilmu tasawuf. Ya, dahulu ada salah satu cerita kisah nih. Ada orang mengaji lawan gurunya sekitar 30 tahun tentang tasawuf. Jadi guru ini merasa murid ini lawas juga belajar 30 tahun lebih. Biar guru apa gerang nang nyawa dapat dari unda nih. Orang ngaji berpuluh-puluh tahun lawan nang nyawa dapat apa? Nang ulun dapat hanya beberapa ilmu aja jar. Dikit banget. Ayo bang, apa aja sih dia? Ujarnya, ulun melihat ya kan, sebagian manusia pemusuhan, perkelahian, pemusuhan. Ternyata setelah ulun lihati, sekalinya kita kada disuruh bermusuh lawan manusia. Sekalinya ujar Allah Ta'ala nanggaran musuh tu, syaitan. Ulun kada bakal lahir lawan manusia. Lain musuh pang. Jadi ulun kada hendak bermusuh lawan manusia. Jadi ulun hendak bermusuh lawan syaitan. Karena Allah sudah menyatakan, inna syaitan lakum aduwwum mubin. Syaitan itu bagi kalian musuh nangnya nyata. Jadi kada hendak. Jadi kahwal lawan orang itu kada mau menganggap. Kada mau berkelahi. Kan artinya lain itu yang menjadikan musuh. Itulah. Kita kan sedikit-sedikit udah benar pemusuh. Kan kada sayang. Udah benar sedikit-sedikit musuh. Ada betaguran, ada mudai masalahnya. Itu bang, sayang benar kita nih. Artinya yang semestinya kita harus pemusuh.
masalah sepele aja, apa kita belawas-lawas ke musuh. Lakas aja gitu kebaikan. Kan? Jadi di sini apa? Kita harus menyadari juga. Yang kita jadikan musuh kan apa dulu ya kalau lah. Kan di sini jadi ulun ternyata yang dipadahkan musuh itu syaitan. Jadi ulun tuh musuh lawan syaitan aja. Adapun kadar fardu ain pada ilmu tauhid itu maka yaitu mengenal kadar yang mengetahui dengan dia zat Allah taala dan sifatnya yang salbiyah dan sifatnya yang subutiyah dengan sekira-kira mensahkan akan imannya. Kira kita sah iman kita. Bajakannya kita adalah belajar tauhid. Biar orang kam nih belajar sifat 20 lah. Tinggi, alhamdulillah tamat. Berulang aku betakun sebutin aja lah. Dalil Allah Ta'ala ada tuh apa? Nah, kan namun bujur belajar tauhid kan dalil nih yang menyatakan Allah Ta'ala itu ada apa? Buktinya apa? Nah ininya harus bisa menjawab. Ada boleh berguru ada pangkat. Bah, ada ya sudah. Ada mau. Harus kawan menjawab seorang. Karena apabila kita dalam tauhid masih berumpat ke orang lain atau ngarannya betaklid, ada yang madahkan kada sah lagi iman ini. Kan umpat di orang aja. Harus kita kawan menjawab bahwasanya jika Allah Ta'ala itu ada, dalilnya secara umum buktinya adanya alam semesta ini, langit dan bumi. Karena kadang mungkin ada dengan sendirinya, pasti ada yang menciptakan. Nah harus tahu menjawab. Setiap kita harus tahu gitu. Kalau ada kawan kita menjawab ada bang sudah cara menjawab percaya kadang-kadang aja. Nah kita mau tak kita harus menyadarkan nah, dalilnya ini. Nah, itu, yakni mengenal akan barang yang wajib bagi Allah nih baharilah barang yang maksudnya sifat-sifat yang barang yang bahari benar. Mengenal sifat-sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala dan sifat yang mustahil bagi Allah dan yang harus bagi Allah. Demikian lagi mengenal seumpama nabajar yang demikian itu bagi segala rasul, sifat-sifat bagi segala rasul alaihi salatu wassalam dan beriman dengan segala yang didatangkan oleh mereka itu percaya apa yang dipadahkan rasul kita harus beriman dan mengenal yang lebih daripada demikian itu yaitu fardu kifayah. Adapun fardu ain pada ilmu syariat itu maka yaitu mengenal ada yang mengetahui dengan dia segala fardu taharah. Nah, kayak apa? Mandi, kayak apa? Wudu, kayak apa? Hilangkan najis. Nah, ini penting. Dan fardu sembahyang, dan fardu puasa, dan yang membatalkan akan dia. Dan fardu haji, siapa yang wajib haji ya Allah. Dan fardu zakat, siapa yang wajib zakat. Dan segala yang membatalkan dia. Dan yang lebih daripada itu yaitu fardu kifayah juga. Adapun fardu ain dalam ilmu batin, yakni ilmu tasawuf. Maka yaitu mengetahui barang yang sejahtera dengan dia segala amal yang zahir. Supaya bagus amal yang zahir. Kayak apa supaya bagus amal zahir kita daripada fasad atau rusak. Dan sejahtera daripada yang membatalkan pahala. Supaya amalan kita itu kada hilang pahalanya. Jadi belajar tauhid tasawuf itu supaya jakanya sembahyang, kayak apa supaya berpahala. Jakanya puasa, kayak apa supaya berpahala. Artinya kan jangan ada tempat di situ ria, ujub, itu supaya bagus. Jadi pahala yang kita gawi sembahyang yang kita gawi itu semata-mata ikhlas karena Allah. Itu maksudnya sejahtera tak? Seperti bahwa seseorang Yesidin apabila sembahyang ia serta ria atau ujub atau sum'ah atau barang sebagainya maka membatalkan ia akan pahala sembahyangnya. Batal pahala sembahyangnya. Sembahyangnya kan batal, maka ada pahala. Nah, itu tak. Artinya kita begawi kada diupah orang. Sama tak? Jadi contoh apabila kita tabah amal ibadah sembahyang apa segalanya. Tapi tercampur sifat-sifat hati yang kada baik tadi. Tercampur sifat-sifat yang kada baik tadi ada di dalam diri kita, maka hukumnya sembahyangnya tadi jelas sah saja secara zahir tapi kada berpahala. Kayak orang begawi kada diupah, uyuhnya iya, pahalanya kada ada. Nah itu.
Dan kata Sayyidi Abdul Qadir Al-Aidarus rahimahullahu taala di dalam kitabnya Durus Samin, wali tahsili hadzal qadri yakfi al-amalu bi kitab Minhajil Abidin wa tafsilu hadzal ilmi laisa fardal ain. Artinya dan bagi menghasilkan akan ilmu tasawuf yang kadar ini, yakni kadar fardu ain ini, memadailah dengan mengamalkan barang yang di dalam kitab Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali rahimahullah taala, dan mengenal perceraian ilmu batin yang lebih daripada ini. Jadi pembagian-pembagian ilmu batin yang lebih daripada ini bukan daripada fardu ain. Ada masuk fardu ain lah. Jadi yang lebih pembicaraannya, penghuraiannya lebih daripada ini sih, itu ada termasuk fardu ain lagi. Nah, ini kita membahas apa tadi? Tentang ilmu batin tadi, tasawuf. Jadi tauhid tadi ya, nah, kita belajar sifat 20 ya Allah. Nah, kita belajar sifat 20. Amalannya pulang tiap-tiap sifat tadi. Makanya jurun apabila kita nih amalkan belajar sifat 20, sebuting ginang diamalkan ada beratan. Sifat 20 kan 20 lah. Tahu beratan itu agak hebat caranya. Sebuting sifat 10 aja yang dipakai. Misalnya kita contohkan iradat. Sifat iradat kita tahu Allah Ta'ala maha berkehendak. Pasti kehendak Allah Ta'ala itu terjadi. Yang dikehendaki Allah ada kalanya bagus, kawan kita. Ada kalanya bagi kita ada bagus. Kalau telah contoh yang bagus misalnya Allah berikan kita rezeki. Wah, bagus kalau telah. Nah, kayak apa kita? Ketika yang bagus-bagus Allah berikan lawan kita, kayak apa kita? Apabila nang suatu musibah nang Allah berikan lawan kita, kayak apa pulang kita? Jadi amalan sifat iradat itu jarak ada lain. Apabila nang Allah berikan bagus, bersyukur. Apabila Allah berikan musibah, sabar. Lalu ingat itu ya, apa yang terjadi di bumi ini yang menimpa kita atau siapa itu sudah dengan kehendak. Lalu kita apabila menimpa kita sudah tahu itu kehendak Allah, sabar ya. Dan belajar sabar ya. Sudah tahu kehendak Allah Ta'ala, di bawah apa yang di bawah hamuk yang ada kau jadi napa-napa. Kalau kita habis pemamai ya kayak itu juga. Contohnya sudah kehendak Allah Ta'ala ya kalau kan kita tahu kita bisa kehendak, tapi kada pasti kehendak kita ini terjadi. Mungkin kada sesuai dengan kehendak Allah. Tapi apabila Allah yang berkehendak pasti terjadi. Biar kita kada hendak. Karena nanti di alam semesta ini yang terjadi hanya kehendak Allah. Nah, lalu kita sudah tahu sudah ini kehendak Allah. Ini sudah kehendak tahu kita. Nah, itu aja kita ingatkan. Apabila nang nyaman menimpa kita nang nikmat syukur, apabila nang musibah sabar. Kenapa lagi kita bimat-bimat? Misalnya adalah kita misalnya diberi Allah Ta'ala kendaraan hanyar nukar. Pas kita hanyar nukar, rabah pecah. Pecah kendaraan hanyar tadi. Umajar belum tuntung lagi ngeridit hanyar bawa pecah sudah. Bah nang dimamai lah, siapa dimamai? Siapa nang disarik? Apa lagi nang disarik kan? Apa lagi nang disarik kan? Yang lain kehendak kita sudah di kehendak Allah Ta'ala sudah nang waktunya apa? Sampai sudah. Jadi kita sudah. Kata anak misalnya makai rabah pukul itu anaknya. Pukul itu bang imat ada api kalau ini sedih mamai. Kendaraannya rusak. Kan anaknya sakit. Ada mau rubah kenyataan juga ya kayak itu juga. Yang bujur ya kalau apabila sudah kena musibah apa segala sudah ya kalau ya mudahan ada rezekinya kawam membaiki itu kita. Ngaran sifat dunia aja kita. Sifat dunia itu seperti ya. Nah, sifat dunia itu dua. Yang kada buruk atau hancur. Nah, lalu kita sadar awak kita nih antara dua juga. Awak kita, harta kita apa aja ngaran dunia nih sifatnya dua. Buruk atau apa tadi? Hancur cari ijabian. Sifat dunia kada lepas dari dua nang kita. Buruk atau apa? Baju kita hanyar, buruk. Awasi lagi kena apa? Kayak itu bang sifat dunia. Kendaraan tadi masuk dunia lah. Nah, kamu sudah tahu sifat dunia bisa hancur, apa lagi dia apa? Harus dibahas lagi sifat dasar buruk, hancur, ada dua dunia. Ya kan
Dia bagus sekarang dunia itu ada dah. Buruk atau apa? Nah, apabila tahu sudah sifat dunia nang kayak itu, apa lagi daur? Nah, kita dipahami di situ tah. Hanya nukar baju rapid. Nah, di kita. Sudah kayak itu. Waktunya. Ya lah. Hanya nukar HP tampas. Sudah. Nah, itu sudah. Nah, itu bakaran sifat apa tadi? Sifat dunia. Buruk apa tadi? Oh, hancur. Katakan tuh ya. Dasar sifat nang kayak itu. Kok diubah lagi? Aja biar hanya di rumah tah. Hanyarlah, hanyar buka. Langgar hanyar. Aja hadangi. Ada kena nang buruk. Ada kena apa? Hancur. Ya. Ada mau bagus. Pas angin ini ada mau bagus. Jangan bujur kah? Hadangi. Jadi waktunya apa? Ada rusak apa? Hancur. Nah, itu tak. Kan itu tak. Kita belajar nang tauhid apa segala itu. Faslun fi fadilatil ilmin nafi. Ini suatu pasal pada menyatakan kelebihan ilmu yang memberi manfaat. Kelebihan ilmu yang memberi manfaat itu yaitu amat banyak yang tersebut di dalam Quran dan hadis. Dan setengah daripadanya itu firman Allah Ta'ala, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Artinya mengangkatkan Allah Ta'ala akan mereka yang percaya, yang beriman dengan Allah daripada kamu, dan mereka yang diberi akan dia ilmu akan beberapa pangkat yang tinggi. Jadi orang yang beriman Allah muliakan. Tapi orang yang Allah berikan ilmu beberapa tingkatan lebih mulia daripada orang yang hanya beriman saja. Jadi orang yang berilmu ini lebih lagi Pak, pangkat derajatnya dibandingkan orang yang hanya beriman. Nah, berarti kan menandakan orang yang berilmu ini kada sembarangan. Makanya ajar apabila kita sadar ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita amalkan, yang kita pakai itu sebenarnya larang benar. Larang benar. Larang benar. Jadi kita jaga bujur tak. Mengaran kita kada tapi paham lawan ilmu yang kita dapat, kada tapi kita amalkan. Padahal larang benar. Dan kata Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lil ulama'i darajatun fawqa darajatil mu'minin bi 700 darajatin. Ma baina darajataini masiratu 500 am. Artinya, bagi ulama itu ada beberapa pangkat di atas pangkat orang mukminin. Dengan 700 pangkat di antara tiap-tiap dua pangkat itu perjalanan 500 tahun. Nah, dan firman Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Artinya hanya saja yang takut akan Allah Ta'ala itu daripada hambanya yaitu ulama. Orang yang berilmu. Kan, jadi apabila kita ada berilmu kayak apa hendak takut lawan Allah, ada ilmunya kita. Kan, kayak apa kita hendak tahu diri ini berpenyakit, banyak sifat yang kada bagus karena kada bail. Jadi hendak kita kawat takut kepada Allah dengan cara berilmu. Dan setengah daripada beberapa hadis itu yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al ulama warasatul anbiya. Artinya segala ulama itu adalah mempusakai, atau mempusakai itu mewarisi. Mempusakai maknanya mewarisi. Karena mereka itu akan nabi-nabi. Makanya nabi itu luar biasa. Nabi kita nih yang sidin warisakan lawan umat apa yuk? Ilmu. Nabi kita tuh nang sidin warisakan lawan apa? Kita tuh ilmu. Siapa nang menuntut ilmu itu sama hukumnya mendapat warisan dari Nabi. Dahulu pernah Abu Hurairah radhiyallahu an melihat nih sahabat banyak di pasaran aja majelis Nabi kada tapi mau hadir. Lalu ujar Abu Hurairah, kapan dikam di pasar nih itu di masjid Nabi berbagi warisan. Dengar orang berbagi warisan, datangan nang di pasar tadi ke masjid. Banyak apa warisan itu kan pahamannya adalah apa? Duit. Sekali sampai ke masjid, sekalinya orang nang belajar tentang halal haram, belajar tentang apa? Ketauhidan apa segalanya. Lalu nang mulai pasar tadi datang ke masjid, sekalinya dilihat orang tadarus Quran. Dicari ibuannya. Abu Hurairah jadi kamu Nabi berbagi warisan. Mana warisannya?
Ujar Abu Hurairah apa gelang ikam melihat apa di masjid itu apa? Kurang belajar ilmu tentang halal dan haram, tadarus Quran, ini itu pang ya Abu Hurairah warisan Nabi. Nah, warisan Nabi ini siapa aja ada harus senasab. Kalau masalah duit ya lah orang senasab saja. Kalau warisan Nabi itu siapa nang berkhidmat dapat biar senasab keturunan Nabi lah amunnya kada mengambil apa warisannya kada dapat. Nah, ya nasab tetap aja bang mulia. Keturunan Nabi tadi dari segi nasab kada ada yang kau menyainginya. Tapi warisannya kada dapatnya. Segi nasab dapat warisan ini pulang. Jadi apabila orang nikah turunan Nabi alim pulang, habis mulia karena mana nasabnya pulang, mana warisannya pulang apa? Nah kita ini sudah nasab lain, barang warisannya apa? Yang kita dapat, nah, warisannya barang yang kita cari, nah, itu jalan ilmu tadi. Makanya pernah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar Nabi, kurang yang sangat menyesal di akhirat siapa? Padahal kan Nabi kurang yang sangat menyesal di akhirat tadi kurang yang Allah berikan waktu kosong, ada diisi waktu kosong. Tetapi kada disampatkannya menuntut ilmu. Tujar orang yang menyesal pada kena di akhirat. Allah berikan waktu kosong ada, kan waktu begawi banyak sudah. Kan ada waktu kosong yang diberi Allah Taala. Sayang ada disampatkannya menuntut ilmu. Jadi pada hisdin ilmu tasawuf tadi habis hisdin. Ulama-ulama aja lah sudah bersurban karena hendak menghemat pulang. Nah mencari aja lagi. Baginnya kita nak ada dana apa-apa ini. Baginnya kita mencari benar. Nah itulah diantara apa keistimewaan orang yang menuntut ilmu ya Allah. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdulun nasi al mu'minul alim, alladzi ihtija ilaihi nafa'a, wa in istughniya anhu aghna nafsahu. Artinya yang lebih abdal daripada manusia itu yaitu orang mukmin yang alim. Jika dikehendaki orang kepadanya, saya memberi manfaat. Bahkan orang alim itu kan apabila dihajatkan orang, dia pasti memberi manfaat kan orang. Malah jadi orang, kan orang berhajat, pasti ngarannya nih. Dilajari bermanfaat. Jika dikehendaki orang kepadanya memberi manfaat akan dia, dan jika dikayakan daripadanya, niscaya ia mengkayakan akan dirinya sendiri. Jadi orang alim apabila orang hajat tuaninya, sidin memberi manfaat. Apabila orang kena menghajatkan sidin rugi sorangan. Karena ilmu sidin tadi saya kira sidin juga ada rugi kan? Kan itu aja luar biasa orang-orang alim telah ini mengesahkan benar. Yakni jika orang tidak perlu daripadanya, niscaya ia terkaya daripada orang. Makanya sugi bedahulu ilmu, sugi lawan ilmu. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akrabun nasi min darajatin nubuwati ahlul ilmi. Artinya yang terlebih hampir, terlebih dekat manusia daripada pangkat kenabian, yaitu orang yang berilmu. Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yashfa'u yaumal qiyamati salasatun. Al-anbiya'u summal ulama summa syuhada. Artinya yang memberi syafaat pada hari kiamat itu ada 3 golongan yang kau memberi syafaat, yaitu para nabi-nabi, kemudian ulama-ulama, kemudian orang-orang yang mati syahid. Nah, ada bisi keistimewaan. Ada dalam satu riwayat kitab Kifayatul Atqiya, apabila orang alim itu hendak masuk surga disuruh ditahan dulu. Stop dulu aja. Jangan masuk sorangan. Pinandui adakah kawan-kawan Pak? Tahannya. Itu pulang pentingnya kita berpatuh-patuh lawan orang alim. Makanya kada salahnya kita banyak isi guru. Ada guru yang ini yang membawa kita. Itu tak. Jangan sampai guru itu si ikung aja fanatik. Kalau bina sama-sama keduanya kada kawa masuk ya kah? Arot jong jurang nih. Kada salahnya ambah kita kan bagus tuh banyak isi guru tah. Kita kada tahu. Bagus tah isi guru. Apalagi guru yang berataan mengiau kita benar. Jadi disuruh orang alim tadi jadi jangan dulu masuk. Kenali siapa nang apa. Nang ngajar. Nang duka malam aja. Alami banget. Oh ingat aja nah. Kan gitu jadi orang alim ditahan dulu.
kesembuhan pian ng dahulu nih. Mga tuha-tuha, berapa ikong pian pernah berguru lawan ng tuha-tuha di kampung juga ya Allah lah. Itong benar, nyata aja sudah, ingat aja kita nang dahulu ng guru-guru pian tuh tak. Ya Allah lah, kan ingat aja kira-kira lawan pian. Kan jadi guru kita yang sudah meninggal tuh ingat aja lagi lawan kita. Jadi ada salahnya ya kita doakan pulang ya Allah sidin lah. Kan, dikirimi pulang, itu cagar mengawai kita tak. Guru-guru kita nih yang belajar belajar apa pian tahun sidin pernah kita. Jadi kena ada jenang apa? Nah itu tah. Untung bener. Sampian bisi banyak bisi guru banyak banyak bisi guru tuh banyak. Jangan seikung aja kena. Nah itu tah. Nah, faslun fi fadilati talabil ilmin nafi wallahu alam. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari malam ini kita sampaikan yang kita dengari pada malam hari ini mudah-mudahan menjadi ilmu manfaat Tuhan kita berdatang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, mudahkan segala urusan kita, meluaskan rezeki kita yang halal dan memudahkan mendapatkannya. Mudah-mudahan kita disehatkan badan, panjangkan umur, kuat dalam ibadat, mati dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita doakan orang Nanggaring khususnya di kampung kita, orang Islam pada umumnya, Allah berikan kesembuhan dan kesabaran. Dan kita doakan lagi orang-orang Islam yang mendahului kita, mudahan dapat rahmat dan keampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-hadiniyat wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil sayyidina nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam wal afiyah wal mu'afat daimah wa aghfirna bil ilmi wa zaidna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin wa narzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin wa inna nas'aluka al afwa wal afiyah wal mu'afat daimah wal akhirah sallallahu alaihi wa sallam ala sayyidina nabiyina Muhammadin wa ala alihi